Desa Lamahu menjadi saksi kisah perjuangan keluarga kecil dengan kondisi hidup kurang beruntung dari kehidupan orang lain di daerah tersebut. Alhamdulillah ada bantuan, itu yang saya tambah. Saya berterima kasih kepada pemerintah desa, kabupaten, pusat. Yasin Sulaiman, pria berusia 31 tahun yang kerap disapa Epin, hidup tanpa penghasilan tetap, merangkai kisah penuh kesabaran. Rumahnya beralaskan tanah, meratapkan anyaman dari daun kelapa. Setiap hari Epin mengais rezeki sebagai pekerja serabutan dengan penghasilan yang Yasin tak Sulaiman. menentu. Namun, dalam kepasrahannya, ia terus bersabar menghadapi kerasnya kehidupan. 2008, 2 hari cuma ngambil gaji. Meskipun sederhana, kehidupan bersama istri Fatma Kau dan anaknya menjadi pendorong semangatnya. Epin bekerja kadang hanya mengandalkan harapan untuk diajak bekerja di pabrik gula Tolangohula. Jika tak ada pekerjaan di pabrik, ia terpaksa menggarap kebun orang tuanya, menjadi seorang petani dengan hasil yang tak menentu. Di Tebu itu, di PTPG, tiap minggu, tergantung pekerjaan ada gaji. Kalau ada pekerjaan dipanggil, kalau tidak ada, ya 119. Satu hari itu, ada kalanya 1 minggu bawa 2 hari, 1 hari. Tanam hidup, 1 hektar lebih. Cuman orang tua punya. Kalau tidak gagal dia sampai 3-4 ton. Dia tergantung DP harga jagung. Kalau DP harga lumayan juga DP 1 ton, ada yang 3 juta, iya 1 ton itu ada yang 3 juta, kan 3.000 1 kilo, ada yang 3 lebih, nanti tidak sama harga. Ada yang 5 bulan, kalau tidak terlambat 5 bulan dia. Iya kalau tidak terlambat, kalau terlambat dia 1 tahun 2 kali. Lelah seakan bukanlah bagian dari kamus hidup Epin. Walaupun dalam kenyataan sebagai manusia, lelah tetap ada. Namun semangatnya tidak padam. Terus membara untuk menjalani kehidupan.
sekitar 6 tahun. Cuman saya sampai anak dan sampai istri. Belum Pak, nanti sudah ada anak kecil baru babeking. Di orang tua sekitar 2 tahun. Bagaimana begitu ya? Ya, mau berpikir sendiri Pak, tidak mau membimbangkan orang tua. Tidak mau basah dia Pak. Tidak. Kalau cuma dikasih biarin mau basah. Sama dengan orang bakobong dengan bampe gaji. Daripada nganggur, gunakan saja waktu. Dengan orang tua. Kalau banyak penghasilan mau dikasih, bukan mau dibagi, itu mau dikasih. Ada Pak, yang belum cukup DP modal Pak. Ini tidak mampu Pak. Hari-hari baru uang-uang minyak ke sana kemari. Akhirnya berita bahagia datang saat Epin mendengar ia masuk sebagai penerima bantuan dari program Kementerian PUPR, yakni Program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Saya tidak terpikir itu Pak. Alhamdulillah ada keadaan bantuan ini. Itu ukurannya itu 4x5 Pak. Ya dikasih sota tutup itu Pak. Iya, sota plester muka. Kegembiraan memenuhi hatinya, namun semangatnya belum besar. Sehingga demi rumah impiannya, Epin terpaksa menjual hewan ternaknya untuk menambah biaya pembangunan rumah. Meski masih dalam tahap penyelesaian, rumah impian itu akhirnya berdiri. Ada ojek di situ? Oh, ada ujian di sana? Ya, halo Bibi. Ada ojek apa? Kebutuhan hari-hari saya masih bisa mencari di tempat-tempat lain. Yang ini harus, mau tidak mau harus dipikir. Dalam setiap bata yang diletakkan terukir kisah perjuangan dan keteguhan hati Epin dan keluarga. Meski harus melepaskan sebagian dari keberadaannya, ia dan keluarganya merasakan kebahagiaan dengan bantuan yang mereka terima dari pemerintah daerah. Saya itu bersyukur sekali ada bantuan ini. Saya tidak berpikir itu Pak. Adanya dipanggil, didata langsung keluar, alhamdulillah. Dikasih rapat kartu desa baru tanya ada bantuan, ada rehapan. Iya senang Pak, langsung tanggapi Pak itu. Sebenarnya ada juga tapi belum mampu DP dana. Iya Pak, cuman dipikir-pikir itu Pak.
tapi jaga kasih kumpul-kumpul dana. Alhamdulillah ada bantuan, itu yang saya tambah. Saya berterima kasih kepada pemerintah desa, kabupaten, pusat. Nah, hari ini di Desa Lamahun. Pak Sekdes atau Kepala Desa kan? Assalamualaikum. Halo. Kabar? Hari ini orang di Desa Lamahun ketemu dengan Pak itu ini. Nggak tahu yang mana sih. Sangat musuh. Akan menuju
ke rumah yang menerima bantuan BSPS untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim dari Kementerian Pekerjaan Umum. Saya ditemani oleh Pak Sekdes. Dari awal kita di sini memang ditemani terus oleh Pak Sekdes, dan jangan lupa saksikan perjalanan kita untuk mengikuti dan melihat kembali status para penerima yang diberikan bantuan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ayo guys, jalan. Halo, Seki. Mana rumahnya? Di sana dulu ya. Yang ada tuan rumahnya? Ada. Ini kita bertemu dengan Pak, siapa namanya nih? Pak Yasin Suleman. Inilah kondisi rumah awalnya. Ini berapa tahun tinggal sini? 6 tahun Pak Yasin Suleman ya. Lebih 6 tahun Pak Yasin Suleman tinggal di sini. Biasa panggilnya apa? Epi. Bagaimana caranya Yasin jadi Epi? Hah? Jadi rumahnya ini pondasi seadanya. Lalu ini di bambu apa kayu ini? Tidak, tiang-tiangnya. Halo Bu, batang kelapa. Lalu ini anyaman bambunya. Kita bisa ikut lihat di dalam. Mau menyaksikan kondisi rumahnya Pak Epi, bukan Yasin. Ya, dua-dua. Assalamualaikum Ibu. Lalu saya datang sini ya. Dan ini kondisi rumah yang kita ini kebetulan ketemu istrinya sini Bu. Ini tinggal di sini berapa orang anak? Pak Epi. 3 orang. 3 orang. Dengan kondisi yang seadanya. Atap rumahnya juga terbuat dari rumbia. Beberapa bagian ini ada bolong-bolong. Itu bagian atas mulai. Kalau hujan? Belum jaga basah. Jaga sulam DP. Oh, jaga sulam DP atap. Mau kalau sobacar boleh mau sulam. Dan ini 2 kamar. Ini kamarnya anak atau tempat ini ya, perabot. Kalau ini dari samping tidak masuk air? Tidak ya? Kita ikuti. Oh, jaga rawat. Mantap. Kita menyaksikan bagian dalamnya. Sederhanaan di rumah ini sangat luar biasa. Sini Pak Epi. Nah, yang paling spesial ini masih masak di tungku.
Ada kompor, ada tungku. Ada kompor, ada tungku. Lebih banyak masak di mana? Tungkunya apa kompornya? Tungku. Kenapa lebih banyak di tungku bukan di kompor? Kayu. Oh, itu cuma kayu ya, banyak di hutan. Kalau ini Ini kan gas. gas. Jadi kalau gas begitu tidak dapat beli bagas. Ada U2 di Alah Juan. Dan lantainya juga masih tanah. Ini suasana yang sangat sederhana tapi buat mereka bahagia menghasilkan produktivitas yang luar biasa di sini. Dan tahun ini mereka mendapatkan bantuan sini Pak Sek, mereka mendapatkan bantuan swadaya, perumahan stimulan, bantuan stimulan perumahan swadaya. Program yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anggarannya jumlahnya sekitar berapa? 20 juta. 20 juta itu masuk di rekening atau ada orang ambil? Iya, maksudnya ada buka rekening toh? Ada buka rekening sendiri. Lagi ada buka rekening sendiri dorang Pak Sek? Buka rekening. Baru tipe ada lihat ada uang 20 juta di rekening atau tidak ada? cuma 2,5 juta di rekening 17,5 di bahan Pak. 17 juta. Tidak masuk, tapi masuk dulu di dalam rekening semua itu. Iya, kemudian Toh? nanti ditarik. Masuk di dalam semuanya dulu. Jadi ini rekening masuk di dalam dulu 20. Baru dorang songkas keluar yang 17,5 juta. 17,5 juta itu pergi beli bahan. Toh? Tipe yang minta-minta bahan toh? Bukan Tibasi yang tentukan bahan, tipe itu. Tipe minta bahan apa? Kemarin minta bahan apa saja? Semen, apa lagi? Kawat, apa lagi? Seng, apa lagi? Daun pintu. 2 pintu 2, apa lagi? Daun jendela 2. Kayu jangan Lata. Harganya sama dengan harga di toko atau agak naik harganya? Sama. Jadi tidak ada markup. Jadi apa-apa yang Anda pilih? Semen. semen, Satu kali, apa lagi? kawan, Kawat, sen, seng, daun jendela, daun pintu, empat, dengan pak. Harganya semen berapa? 40. Tidak, harganya berapa di toko itu? Berapa itu barang? 70. Harusnya harga di toko berapa sekarang? Semen sekarang berapa? 73 sekarang. 73 sekarang semen. Harga di RAP itu cuma 70. Nah, berarti tidak ada yang bakal lebih harga tuh? Tidak ada. Uangnya juga tidak ada yang potong tuh? So, terima uangnya semua? Dua-dua? Tahap 2. Tahap 2. Tahap pertama terima berapa? 1.250.000 upah. Nah, terima, ada hitung itu 1.250.000, tidak tak potong. Serius, tidak potong. Tidak kasih sama sekdes. Tidak ya? Sama fasilitator juga tidak ada. Jadi semuanya tipe yang bikin. Yang susun-susun. Oke. Inilah program bantuan yang diberikan. Jadi bantuan ini uangnya tidak masuk di rekening pemerintah desa, tidak masuk juga di rekening pemerintah daerah, tapi uangnya dari Kementerian Pekerjaan Umum langsung ke penerima, rekening penerima. Mereka ini membuka rekening Bank Mandiri, ya, Bank Mandiri. Oke. So makan siang ini? Belum. Oh, sama kalau begitu orang. Pas ini. Oke. Lalu sekarang rumahnya so bikin atau belum? Sementara? Oh iya. Terang lihat rumahnya? Oke. Ayo.
tidak pakai solop ngoni. Allah. Oh ini masih boleh pakai solop ya? Masih bapak kerja kan? Oh ini tidak pakai batako ya? Halo Pak Sih. Apa kabar? Sehat. Ngolo tahu tibasi. Halo Pak. Oh jalan make olo tinggal ya? Jalan make olo polo? Mana olo dati ongan tipol dong mau dati ulangi po mato polo dati terusi. Jalan make batako. Berarti itu memang malu. Mapilo po sadia mak. Berarti do imdah mudata itu au patabo yang hutu beleo dito. Boy kalian tuh hati-hati. Berarti mah lali damang ada di bele. Di Belga. Lo dohe ngangol. 50. 50. Patamal tapu toton dari 50 be. Hah? Bisa halo. Lo bulota atau lo potali wolo ti? Potali wolo. Sap. Sapi apa huwa mai sapi ngolo pilotali. Melimo. Iya. Jadi beliau ini bisa jadi begini rumahnya. Itu karena menjual hewan ternaknya. Dan beliau ini termasuk salah satu warga miskin ekstrim. Orang miskin atau orang yang tidak mampu di Gorontalo itu biasanya tidak simpan uang di bank dorang. Dorang lebih suka ini biasanya memelihara sapinya orang. Ya, sapi orang yang dipelihara. Lalu kemudian ada hasilnya. Nah, itu bagian-bagiannya itu yang dia simpan. Dia pelihara sampai dapat 5 ya. Oh dito? Iya. Oh dito ya? Atau mau tata lawat ya? Adita. Oh di tol. Patamu ti malal damangadi. Memang Pak ini, jadi ini Pak tambah 50 dengan anggaran ini. Jadi 170 ini. Memang ini kan saya bilang di awal. Kalau bikinnya 4 kali 5, itu tambahnya mungkin cuma 1-2 kayu. Tapi kalau mau lewat dari 4 kali 5, maka tambahnya juga besar. Ini dia bangun jadi berapa ini ukurannya? 57. Dia bangun 57 dengan kamar 2. Dan insya Allah ini selesai, sudah dalam kategori selesai. Ini tinggal pasang daun jende, daun pintu ya. Kamar mandi mau lu, WC. Ini mesti mau hutu beto kamar mandi tinggal patau ololiom keluar mai. Tidak Pak, ini kalau Bapak belum ada uang, kamar mandinya yang penting ada safety tank, DP dinding-dinding pakai ini pitate enggak apa-apa. Yang penting ada safety tank, ada kloset, baru DP dinding pakai pitate ini. Tutup sedikit sudah, selesai. Jangan nanti Bapak pikir harus beton, nanti sudah ada doi lagi, ada sapi yang kembali dapat, jual ulang. Tapi jangan orang suruh pegangin langsung jual sapinya. Masuk penjara tinggal. Oke ya, kasih ya. Ya. Ini ya, saya kira ini kita berada di Desa Lamahu dengan salah seorang penerimanya Pak Yasin Suleman, panggilannya Epi. Memang agak sedikit jauh-jauh ini Yasin dan Epi. Kemudian ini ada istrinya, punya anak 1 dengan hasil seperti ini, dan saya bersyukur ini rumahnya sudah bisa selesai dan tinggal mereka tempat. Kita ikuti perjalanan berikut di tempat yang berbeda.